Langsung masuk Ya, ke segmen berikutnya ya. segmen berikutnya yaitu segmen dialog di mana memang saat ini yang kita ketahui bersama beberapa Iya, hari terakhir kita diberikan sempat shock begitu dengan kondisi kasus COVID-19 betul. atau perkembangannya di Kabupaten Buol yang memang cukup drastis Ya, kenaikannya mulai dari 4 kemudian 5 9 hingga saat ini sudah di 29 hanya dalam hitungan hari saja. ya, Artinya memang ini adalah sesuatu hal yang perlu kita pikirkan bersama begitu, betul. dan saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Bupati Buol Bapak Haji Amiruddin Rauf. Kami akan membahas terkait dengan penanganan COVID-19 di Ya. Kabupaten Buol dan seperti apa persiapan-persiapan yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. bagaimana kabar Pak Bupati? Sehat terus ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Pak Bupati, ini sebelumnya kami turut prihatin saat ini sudah mencapai 29 positif COVID-19 di Kabupaten Buol, Pak Bupati. Iya, seperti itu sekarang ini. Terkonfirmasi positif corona sudah 29 orang. Baik, 29. Pak Bupati, ini menurut pantauan Pak Bupati, mengapa Kabupaten Buol begitu signifikan peningkatan COVID-19 Iya, dan seperti dari apa? klaster mana saja, Pak Bupati? Jadi terima kasih atas pertanyaannya para pemirsa sekalian yang saya hormati. Jadi kami memang saat ini dari hasil pemeriksaan swab Iya, terhadap 96 orang itu sudah keluar hasilnya kurang lebih 76, di mana 29 diantaranya sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, sebagaimana diketahui bahwa klaster yang terbanyak ini dari 29 itu adalah dari saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan, ya. iya, Mereka yang melakukan perjalanan dari Ijtima Goa itu ada 24 orang, kemudian ada satu pelaku perjalanan dari Surabaya Palu, iya. yang kemudian juga menularkan kepada istrinya, dan satu pelaku perjalanan dari Yogyakarta. Jadi seperti itu gambarannya. Baik. Baik, Baik, Gimana? Pak Bupati, kalau misalnya kita melihat kondisi yang saat ini, tentu ada kekhawatiran yang cukup tinggi. iya, Kami juga beberapa kali mendapatkan iya, informasi, bahkan ada tulisan yang Bapak Bupati langsung tulis begitu yang kami dapatkan di website Diskominfo Buol yang menceritakan betapa hal ini memang sangat mengkhawatirkan Anda. Seperti apa kemudian persiapan yang akan dilakukan untuk ini? Karena iya, terakhir kali kita berbincang, Pak Bupati, betul. kita tahu bahwa fasilitas kesehatan yang Anda miliki di sana masih sangat minim dengan SDM yang juga minim begitu. Bagaimana kondisinya saat ini? Bisa diceritakan, Pak Bupati? Iya, jadi saya kira menghadapi wabah COVID-19 ini Iya, semua orang, ya semua orang merasa khawatir. Ini adalah tragedi kemanusiaan terbesar ya dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Walaupun juga kita pernah mengalami beberapa kali pandemi iya, seperti ini. Namun demikian, tentu saja kekhawatiran ini harus disikapi dan kemudian diantisipasi, ditindaklanjuti dengan langkah-langkah antisipasi apa yang harus kita lakukan. Sebagai pimpinan di daerah yang kebetulan sekarang ini fakta mengatakan bahwa kami yang tertinggi di Sulawesi Tengah, saya tentu saja dengan sumber daya yang ada telah melakukan upaya-upaya antisipasi, misalnya dengan membenahi fasilitas-fasilitas kesehatan kami. iya, Baik itu rumah sakit kami yang cuma satu-satunya, kemudian kita juga ada rumah sakit Pratama, dan semua fasilitas-fasilitas kesehatan yang lainnya. Yang kedua, kita juga sudah menyiapkan sumber daya manusia yang ada, para dokter-dokter spesialis,
kemudian para tenaga-tenaga medis lainnya untuk bagaimana mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Iya. Dan teman-teman lain di organisasi perangkat daerah yang lain, begitu juga para pihak, termasuk bapak-bapak kita dari kepolisian, dari TNI, kita bersama-sama membicarakan hal ini dan kemudian melakukan langkah-langkah antisipasi. Bagi seorang pimpinan daerah seperti saya, tentu saja harus memikirkan kondisi yang terburuk, Iya. ya, supaya kalau kemudian itu terjadi, kita sudah punya langkah-langkah antisipasi. Kantong mayat, tempat penguburan khusus, itu semua kita sudah siapkan. Meskipun tentu saja kita tidak mengharapkan yang seperti itu. Alhamdulillah dari 29 pasien kita yang COVID-19 ini, semuanya berada dalam kondisi baik-baik saja. Jadi 24 orang itu tergolong dalam orang tanpa gejala. Iya. Dan sisanya 4 orang ada dirawat, tapi sekarang sudah menunjukkan perbaikan semuanya. Baik. Demikian Pak. Ya. Iya. Selanjutnya Pak Bupati, kalau misalnya kita melihat angka yang naik secara drastis dan memang klasternya dari klaster-klaster perjalanan begitu. Iya. Tapi kemudian seperti apa kondisi Kabupaten Buol saat ini? Kita beberapa kali kami mendapatkan informasi adanya penolakan, kemudian adanya resistensi yang harus Anda terima begitu di sana dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Buol. Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait hal tersebut. Apakah benar memang ada? Ya, saya kira ini adalah gejala umum karena semua orang tidak pernah siap, tidak pernah membayangkan akan terjadi hal ini. Jangankan kita yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik, masyarakat, apalagi dengan masyarakat kita yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Oleh karena itu himbauan, edukasi terus-menerus kita lakukan terhadap mereka. Ya, masih ada sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa virus corona ini, terpapar virus corona adalah suatu aib, ya, sesuatu yang memalukan. Pada itu yang harus kita edukasi masyarakat, bahwa terpaparnya kita dengan virus corona ini bukan suatu aib, ini adalah suatu takdir yang setiap orang bisa terpapar dengan kondisi seperti ini. Dan kemudian virus corona bukan persoalan yang tidak bisa dicegah dan juga tidak bisa diobati. Insya Allah kalau kita melakukan penanganan sesuai dengan prosedur yang ada, maka kalau kita tidak akan terkena, kalaupun kita akan terpapar, insya Allah kita bisa mengatasinya. Nah, itu yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Memang ada beberapa kelompok masyarakat yang masih kurang kooperatif dengan himbauan-himbauan pemerintah. Baik. Namun selanjutnya hingga saat ini pendekatan seperti apa yang akan dilakukan Pak oleh Pemda Buol sendiri untuk mengedukasi mungkin para warga-warga yang masih resisten ini? Ya, kita terus-menerus melakukan edukasi lewat penyebaran informasi, baik itu melalui leaflet maupun penyebaran informasi langsung, ya, lewat mobil informasi kita, maupun lewat media-media sosial. Saya sendiri beberapa kali masuk di media sosial untuk baik itu secara visual maupun melalui tulisan-tulisan menghimbau kepada masyarakat saya bahwa bagaimana kita harus bersama-sama menyikapi adanya wabah virus COVID-19 ini. Baik, jadi, baik Pak Pak Bupati, dengan meningkatnya kasus positif di Buol, sudah adakah intervensi dari pemerintah provinsi saat ini, Pak Bupati? Ya, sampai hari ini Bapak Gubernur memberikan dukungan penuh kepada kita. Ada beberapa bantuan, terutama bantuan peralatan kesehatan maupun obat-obatan, terus-menerus pihak provinsi mensuplai ke kami. Bantuan obat-obatan dan juga bantuan peralatan, itu Bapak Gubernur mendukung penuh. Bahkan terakhir melihat kondisi yang ada, kami mengusulkan untuk diberlakukannya pembatasan sosial skala besar. Ini juga didukung oleh Bapak Gubernur. Nah, sekarang kita lagi mempersiapkan
supaya Buol masuk dalam kondisi PSBB. Baik. Iya, ini Ya, juga karena salah satu yang juga bisa menjadi solusi begitu ya. iya, dan juga kita tahu bahwa Pak Bupati di hari Senin kemarin juga sudah melakukan rapat persiapan untuk PSBB begitu ya Pak Rapat Bupati. koordinasi. Sejauh Berarti ini sudah sampai mana Pak kesiapan dari Kabupaten Buol untuk melakukan PSBB ini? Apakah sudah diajukan ke kementerian? Ya, tadi sudah kita ajukan ke kementerian, kita juga melalui Bapak Gubernur meminta agar supaya Pak Gubernur juga membantu mengusulkan ke Kementerian Kesehatan. Karena kita ketahui kewenangan itu ada di Menteri Kesehatan. Namun sambil menunggu surat dari Menteri Kesehatan tentang perlakuan PSBB, kami sudah mulai mensosialisasikan. Kita sudah mulai mensosialisasikan dalam hal social distancing, modal transportasi, kemudian pasar-pasar dan lain-lain sebagainya. Baik, Pak Bupati, ini berarti ketika pemerintah Kabupaten Buol sudah siap untuk melakukan PSBB, artinya sudah siap dengan segala konsekuensi yang akan terjadi, Pak Bupati? Iya, artinya memang secara anggaran harus dipikirkan, kemudian juga secara kondisi lapangan, Pak. Apakah kemudian sudah dipikirkan bagaimana warga-warga yang tadinya melakukan penolakan apabila ada PSBB, artinya ada aturan yang lebih ketat begitu mengatur mereka, apakah kemudian nanti bagaimana begitu kalau misalnya ada penolakan lagi yang terjadi? Oh iya, jadi begini, sebetulnya secara de facto sebahagian PSBB kita sudah lakukan. Saya sudah sejak hampir 1 bulan telah menutup perbatasan kami untuk untuk membatasi pergerakan manusia karena kita menganggap bahwa sumber penularan pertama dari orang-orang pelaku-pelaku perjalanan. Kemudian kita juga sudah meliburkan anak sekolah. Ini semua adalah komponen-komponen PSBB. Sudah menganjurkan kerja di rumah dan lain sebagainya. Nah, kenapa harus kita PSBB lagi? Kenapa? Karena kalau kita PSBB memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah daerah dan aparatur hukum, aparat pemerintah lainnya untuk melakukan sedikit dalam tanda petik sedikit upaya paksa terhadap masyarakat ya. Kalau selama ini kan kita masih dalam tahap himbauan, ya masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan, misalnya salat tarawih, salat Jumat, kemudian ada juga yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau kita sudah PSBB, keadaan semacam ini tidak boleh lagi terjadi bagi mereka-mereka yang coba-coba menghalangi usaha untuk pemutusan penyebaran wabah COVID-19 ini. Ada sanksi-sanksi yang dikenakan. Baik, Pak Bupati. Misalnya kewajiban. Ya, Pak Bupati, mohon maaf karena durasi kami harus langsung ke pertanyaan terakhir. Pak Bupati, kalau misalnya kita boleh mendengarkan dari Anda langsung begitu terkait dengan kesiapan Pemda Buol atas PSBB yang akan diajukan, namun sambil menunggu apa saja yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini oleh Pemda Buol untuk penanganan COVID-19 dan penanganan perawatan pasien positif yang ada di Kabupaten Buol. Silakan Pak Bupati. Ya. Tentu saja ya untuk melaksanakan PSBB kita juga sudah harus menghitung semuanya, termasuk menghitung stok pangan kita. Ya, alhamdulillah sampai saat ini stok pangan kita masih dalam kondisi aman. Kita punya panen lokal saja beras itu sekarang baru panen ada kurang lebih 6.000-7.000 ton yang tersedia. Konsumsi masyarakat kita sebulan itu hanya kurang lebih 1.000 lebih. Jadi dari stok pangan kita alhamdulillah kita aman. Kemudian juga ini juga kita lakukan PSBB karena kita tahu rumah sakit kita itu tidak terlalu memiliki fasilitas yang lengkap. Oleh karena itu kita berupaya agar supaya orang yang terpapar dan bahkan kalaupun dia sakit tidak akan banyak sehingga kita bisa atasi secara bersama-sama. Baik, terima kasih untuk itu Pak Bupati. Kita sudah siap. Ya, Pak Bupati, tentunya kami berharap semoga persiapan yang Anda lakukan akan berjalan lancar dan tentu kita juga berharap semoga kasus COVID-19 bisa Anda tangani dengan baik, Anda juga terus dalam keadaan yang sehat beserta keluarga. Dan juga semoga 29 ini bisa cepat sembuh Pak Bupati dan tidak bertambah lagi ya di Kabupaten Buol.
Insya Allah, amin, amin. Amin. Iya. Terima kasih banyak Terima kasih. Bapak Bupati Kabupaten Buol, Bapak Haji Amiruddin Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Bupati. Ya, pemirsa, itulah tadi dialog kami, bincang kami Ya. dengan Bupati Buol terkait penanganan kasus COVID-19. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para dokter dan para medis yang selama ini terus berjuang di rumah sakit, puskesmas, dan seluruh fasilitas kesehatan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Dan akhirnya saya Lunggi Giarinsa. Dan saya Iskandar Zulkarnain mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di TVRI dan jangan lupa untuk selalu menjaga social distancing dan physical distancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampai jumpa.